Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa man tabi'ah minat dunya ilal qiyamah. La haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Wal akharu, dan yang lain ma cerita ruya yang diriwayatkan an Hisam ibn Hasan dari Hisam bin Hasan. Annahu, bahwasanya Hisam bin Hasan qala telah bercerita, matali ibnun hadasun, telah mati anakku yang masih muda. Fara'aituhu, maka aku melihatnya fi naumi, di dalam tidur, artinya bermimpi ketemu. Fa idza huwa asyabu, ternyata dia sudah beruban. Waktu meninggal dia masih muda. Tapi pas mimpi ketemu kok dia rambutnya sudah putih semua. Fakultu, maka aku bertanya, ya bunaya, hei anakku, ma hadza saibu, apa ini uban ini? Apa penyebabnya? Bukankah kamu waktu mati itu masih muda, kok sekarang sudah ubanan? Qala, kemudian anaknya itu menjawab, lamma qadima, tatkala datang alaina kepada kami fulanun, seseorang pendosa rupanya. Zafirat, maka bergemuruh apa jahannamu, jahannam, likudumihi, karena datangnya si pendosa tadi. Zafrotan, dengan gemuruh yang dahsyat. Lam yabqa, tidak tersisa mina, dari kita, siapa hatun, seorang, ila saba, kecuali rambutnya akan memutih. Jadi si anaknya tadi cerita bahwa penyebab rambutnya menjadi putih itu karena dia kedatangan seseorang. Begitu dia datang, jahanam itu langsung bergemuruh, ingin segera menelannya gitu. Nah, orang-orang yang mendengar gemuruhnya jahanam ini, seketika rambutnya langsung memutih karena saking dahsyatnya. Padahal baru mendengarnya, belum sampai dimasukkan. Na'udzubillahirrahim. Mari kita mohon perlindungan kepada Allah yang Maha Penyayang minal azabil alim, dari siksa yang sangat pedih. Baru mendengar suaranya saja rambutnya sudah memutih, apalagi jika sampai diceburkan. Itu renungan yang berkaitan dengan kondisi seseorang ketika berada di alam kubur. Jadi beberapa ulama dia bermimpi ketemu dengan ahli kubur dengan keadaan yang berbeda-beda sesuai dengan amal ibadahnya masing-masing. Wa amal kiamatu, adapun yang berkaitan dengan kiamat yang harus kita renungkan, fata amal, maka hendaklah kalian merenungkan qaulallahi ta'ala, firman Allah Ta'ala, yauma nahsurul muttaqina ilar rahmani wafda wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. Yauma nahsuru, pada hari digiring al muttaqina, orang-orang yang bertakwa, ilar rahmani, menuju Allah yang Maha Rahman, wafda, dengan keadaan mendapatkan penghormatan karena dianggap sebagai tamu. Itu yang takwa. Wa nasuqul, dan diseret sapal mujrimina, orang-orang yang berbuat dosa, ila jahannam, menuju jahannam, wirda, dalam keadaan tengkurap. Ya, tidak diseret dalam keadaan terlentang tapi tengkurap. Ini firman Allah yang patut kita renungkan, bahwa kelak saat kiamat telah datang, untuk orang-orang yang bertakwa, ya digiring menuju Allah dengan perlakukan penuh kehormatan karena dia dianggap seorang tamu. Sebaliknya mereka para pendosa bukan digiring tapi diseret dalam keadaan wajahnya tengkurap ke bawah. Fawahidun, maka ada seorang yahruju, yang keluar min qabrihi, dari kuburnya. Fa idzal buraku ala ra'sil qabri, ketika dia bangkit dari kuburnya, di sampingnya sudah tersedia buruk, kendaraan yang indah. Wataju wal khulalu, tidak hanya buruk, di situ disediakan pula mahkota dan aneka pakaian yang indah. Ya. Fayal basu, kemudian ahli kubur tadi memakainya, wayar kabu, dan menaiki kendaraan yang indah tadi, ila jannatin na'im, menuju surga yang penuh dengan kenikmatan. Itu yang dimaksud yauma nasrul muttaqina ila rahmani wafda. Jadi ketika orang yang bertakwa itu bangkit dari kuburnya, di samping kuburnya itu sudah tersedia buruk, dilengkapi dengan mahkota dan pakaian yang indah. Kemudian si ahli kubur dipersilakan memakainya dan menaikinya, untuk kemudian diiring menuju
surga yang penuh dengan kenikmatan. La yuqalliya min izzatihi ayyamsiya ilal jannah birijlaihi. Dia tidak dibiarkan karena kemuliaannya untuk berjalan menuju surga dengan menggunakan kakinya. Jadi enggak boleh, jangan jalan kaki. Kalian ini orang yang dimuliakan oleh Allah, maka kalian harus naik kendaraan ini. Itu yang takwa. Wal akharu, sedangkan yang lain, yaitu yang mujrimin, para pendosa, yahruju, dia keluar min qabrihi, dari kuburnya, wa idza zabaniyatu, tiba-tiba yang namanya malaikat zabaniyah, yaitu malaikat penjaga neraka, telah menunggunya. Wal aghlalu wal ankalu, sambil membawa belenggu dan rantai. Langsung diikat, langsung diseret. La yukhalluna yamsi ilan nar. Maka para pendosa itu pun juga tidak dibiarkan berjalan menuju neraka birijlaihi dengan kakinya, tapi harus diseret. Bal yushabu, tetapi dia diseret bihi menuju si pendosa tadi ila sawa'il jahim, menuju tengahnya neraka jahim, ala wajhihi, dengan wajah ada di bawah. Na'udzubillahi min suhtihi. Maka mari kita mohon perlindungan kepada Allah dari murkanya. Itu gambaran antara si muttaqin dengan mujrimin. Yang satu diiring dengan penuh penghormatan, disambut, diperlakukan bagaikan tamu. Yang satunya lagi baru keluar dari kubur sudah langsung ditangkap. Ya, langsung ditangkap, langsung diikat, kemudian diseret menuju neraka. Walaqad sami'tu, dan sungguh aku telah mendengar ba'dul ulama'i, sebagian ulama, yarwi telah meriwayatkan anin Nabi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Nabi telah bersabda, idza kana, tatkala telah terjadi apa yaumul kiamat, di hari kiamat, yakhruju, akan keluar kaumun, sekelompok orang, min kuburihim, dari kuburan mereka, lahum, bagi mereka, nujubun, kendaraan yang indah, yarkabunaha, mereka menaikinya, laha ajnihatun, yang kendaraannya tadi punya sayap kuturun yang berwarna hijau, fayatiru, kemudian dia terbang, bihim, bersama kaum, fi arasatil kiamati, di halaman kiamat, hatta iza atau ala khitanil jannah, sampai mereka telah sampai di pagar surga. Jadi dari tempat dia dibangkitkan di hari kiamat itu, dia telah disediakan kendaraan yang indah yang ada sayapnya, sehingga begitu dinaiki dia bisa terbang sampai menuju ke surga. Nah, baru nyampe di pagar surga, ya, itu diberhentikan oleh para malaikat. Fa idza ra'aitumul malaikatu, kemudian malaikat menyaksikannya, melihatnya, qala, dia berkata, ba'duhum, sebagian malaikat, li ba'din, kepada sebagian malaikat yang lain. Jadi ketika kedatangan orang yang seperti itu, malaikat penjaga surga pun terheran-heran. Siapa ini? Mereka pada tanya, kamu kenal enggak? Mereka saling bertanya kepada sama malaikat. Man haula'i, siapa mereka itu? Fayaquluna, maka malaikat yang ditanya semuanya menjawab, manadri, kami tidak tahu, kami tidak kenal. La'allahum min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barangkali mereka itu adalah sebagian dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayatihim ba'dul malaikati, lalu salah satu dari pimpinannya para malaikat yang penjaga surga tadi itu, yang maju kemudian bertanya, fayaqulu, kemudian dia bertanya, man antum, siapa kalian ini? Wa min ayyil umami, dan dari umatnya siapa? Ya, wa min ayyil umami antum, dan dari siapa? Umat siapa kalian ini? Fayaquluna, kemudian manusia-manusia itu menjawab, nahnu min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kami adalah sebagian dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jawaban orang-orang setelah ditanya oleh salah satu dari malaikat penjaga surga. Fataqulu, kemudian bertanya lahum, kepada mereka, sapal malaikatu, malaikat tadi, hal khusibtum, apakah kalian telah menjalani hisab? Fayaquluna, kemudian orang-orang itu menjawab, la, tidak. Malaikat sudah heran ini, gimana ini?
Kok tiba-tiba nyampe sini? Harusnya kan dihisab dulu. Ini kok nggak dihisab udah nyampe sini. Nah, terus tanya lagi, fataqulu malaikatu. Malaikat bertanya lagi, hal wuzintum, apakah kalian semua telah menjalani mizan? Mizan itu timbangan amal. Kan urut-urutannya harusnya sebelum nyampe surga itu dia pertama dihisab dulu. Ya, setelah dihisab baru ditimbang. Mengapa sudah dihitung kok masih ditimbang juga? Karena bisa jadi ya hitungannya sama, tapi setelah ditimbang bobotnya beda. Nah, atau bisa jadi itu hitungannya lebih banyak keburukannya, ya, hitungannya. Tapi setelah ditimbang ternyata lebih berat kebaikannya. Itu bisa terjadi. Maka prosedurnya ya sebelum nyampe ke surga selain dihisab juga harus ditimbang amal itu. Fayaquluna, maka orang-orang itu menjawab, lah kami juga tidak menjalani proses yang kedua yaitu harus ditimbang amalnya, tidak. Fataqul malaikatu, kemudian malaikat bertanya lagi, hal qara'tum kutubakum, apakah kalian telah membaca catatan-catatan amal ibadah kalian? Apakah kalian sudah dapat rapot, sudah dapat paspor untuk masuk surga? Fayaquluna, kemudian mereka menjawab, lah kami juga tidak diberi paspor. Yang tahu pokoknya kami bangkit dari kubur langsung digiring nyampe di sini ini. Fataqul malaikatu, lalu malaikat tadi berkata, irji'u, kembalilah. Faqulu dzalika wara'akum, kalian tidak bisa langsung masuk surga. Kalian harus melalui proses, yaitu pertama dihisab dulu, ditimbang dulu, terus habis itu dikasih paspor, ya, catatan amal untuk bisa masuk surga. Harus begitu, balik lagi. Fayaquluna, kemudian para calon penduduk surga tadi menjawab, hal a'taitumuna syai'an fanukhasabu. Apakah kalian telah memberikan kepada kami sesuatu sehingga kami harus dihisab? Ya. Jadi rupanya orang-orang yang tiba-tiba begitu bangkit dari kubur langsung digiring menuju surga ini adalah orang-orang yang waktu di dunia itu nggak punya apa-apa. Akhirnya dia bebas dari hisab karena memang tidak ada yang perlu dihisab. Ya. Yang perlu dihisab itu kan yang punya apa-apa. Harus dihitung, dipertanggungjawabkan satu persatu. Nah, ini orang yang nggak punya apa-apa. Tapi walaupun nggak punya apa-apa, tidak menghalangi untuk ibadahnya kepada Allah. Jadi walaupun orang fakir, tapi dia rajin ibadah. Sehingga dia terbebas dari hisab, karena memang tidak ada yang bisa dihisab. Nah, makanya ketika malaikat nyuruh kamu harus dihisab dulu. Nah, terus dia nanya, apakah engkau telah memberikan sesuatu kepadaku, misalkan dalam bentuk harta, benda, atau kekayaan, setelah itu baru aku akan dihisab. Bukankah kau tahu kalau aku ini nggak punya apa-apa? Apanya yang mau dihisab? Kau nggak punya apa-apa. Wa fi khabarin akhar, dan dalam hadis yang lain diceritakan, ma malakna syai'an, kami tidak memiliki apa-apa. Apa yang mau dihisab, kami tidak punya apa-apa. Kami hanya punya apa yang kami perlukan. Kesenangan nggak punya. Kami hanya punya apa yang kami butuhkan. Tidak lebih dari itu. Dan itu pun ya, semuanya aku pakai untuk ibadah kepada Allah. Fana'tilang auna juro. Kami juga tidak diberikan jabatan. Yang dengan jabatan itu apakah aku bisa berbuat adil atau sebaliknya. Kami tidak punya apa-apa. Tidak punya harta, tidak punya jabatan. Sehingga ya tidak perlu dihisab, tidak perlu ada yang dimintai pertanggungjawaban. Karena memang tidak punya apa-apa. Walakin abadna rabbana, tetapi kami beribadah kepada Tuhan kami ala da'ana. Hatta da'ana, sampai Allah mengundang kami. Fa'ajabnahu, maka kami memenuhinya. Fayunadi, maka tiba-tiba ada suara yang memanggil. Ya, munadin, seorang penyeru. Sodaqo ibadi. Sungguh telah benar apa yang dikatakan oleh hamba-hambaku ini. Ma'alal muhsinina min sabil. Bagi orang-orang yang berbuat baik tidak ada halangan untuk berjalan menuju Allah. Nah, artinya jangan dihalang-halangi, tidak usah dihisab dulu, tidak usah ditimbang dulu, tidak usah dilihat paspornya dulu, langsung saja ya dakhulunal jannata bighairi hisab. Nah, masuk surga tanpa melalui proses hisab. Karena memang tidak ada yang perlu dihisab. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini buat mereka-mereka yang masuk surga tanpa melalui proses hisab.
Amma tasma'u, apakah kalian belum pernah mendengar qaulahu firman-Nya Allah Ta'ala, afamay yulqa finnari khairun amay ya'ti aminai yaumal qiyamah. Afaman, apakah seseorang yulqa yang dilemparkan finnari di neraka itu khairun lebih baik, aman ya'ti, atau seseorang yang datang menuju Allah aminan dalam keadaan aman yaumal qiyamah, di pada hari kiamat. Ya. Bagusan mana antara yang datang menemui Allah dilempar menuju neraka atau yang datang menemui Allah dalam keadaan aman? Tentu yang lebih baik adalah yang menemui Allah dalam keadaan aman. Fa'azim, maka alangkah agungnya birojulin seseorang yusyahidu, yang mendatangi tilkal ahwali, kejadian-kejadian yang menegangkan, wazalazila, dan menakutkan, wal waqa'i'a, dan membuat orang gemetar. Wa huwa aminun, tetapi dia aman, terbebas. Nah, layat qulu, tidak masuk qalbahu, pada hatinya apa, fazangun, kesedihan. Ini janji Allah, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Bagi orang-orang yang bertakwa, bagi orang-orang yang beriman, ya, nanti ketika menghadapi kiamat yang penuh dengan peristiwa-peristiwa yang menggetarkan, menakutkan, dia aman dari segala macam ketakutan karena sudah ada jaminan dari Allah. Wala yakunu, dan tidak ada ala qalbihi, pada hatinya apa, sikolun, rasa berat. Jadi tenang saja karena dia telah mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullahal azim. Mari kita mohon kepada Allah yang Maha Agung, ayyaj'alana, semoga Allah menjadikan kita wa iyyakum, dan kalian semua, min ulaika su'adai, termasuk golongan mereka-mereka yang beruntung. Wa ma dzalika 'ala jalla bil aziz, dan yang dengan itu bagi Allah yang Maha Agung bukanlah sesuatu yang sulit. Jadi sekali lagi, di satu sisi kita dikasih cerita yang membuat kita khauf, ya, takut, gemetar. Tapi di sisi lain kita juga dikasih cerita yang menggembirakan, menyenangkan. Ini supaya ada roja. Nah, di antara khauf dan roja itu harus selalu ada dalam diri kita. Ya. Jadi kalau Allah kepingin memasukkan surga kepada hambanya, gampang. Tidak ada kesulitan sedikit pun. Siapa saja yang Allah kehendaki, bisa. Walaupun dia belum beramal, dia hanya modal iman saja, bisa. Ya. Sebaliknya, jika Allah berkehendak memasukkan seorang ke dalam neraka, ternyata amal ibadahnya yang puluhan tahun, bahkan ratusan tahun, itu pun tidak berguna sama sekali. Ya, maka kita harus selalu punya prasangka baik kepada Allah. Ya, karena Allah itu menurut prasangka hambanya. Jadi kalau kita senantiasa menyangka baik dengan Allah, maka itulah yang akan terjadi pada diri kita. Itu rojak seperti itu. Nah, hadirin sekalian, nanti pada pengajian yang akan datang akan diceritakan bahan renungan berkaitan dengan surga dan neraka. Ya, tentang apa yang bisa menyebabkan seorang masuk surga dan apa yang menyebabkan seorang jadi masuk neraka. Yang kesemuanya itu sekali lagi tujuannya adalah agar kita selalu punya khauf dan roja. Ya, ada berita yang menyenangkan, ada berita yang menakutkan. Ketika seorang dalam dirinya ada rasa khauf, maka harapannya dia tidak akan melakukan perbuatan dosa. Ya. Sebaliknya, ketika dalam dirinya ada rasa roja, ya, maka harapannya dia akan bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita senantiasa berusaha agar dalam diri kita senantiasa ada rasa khauf dan roja. Karena khauf dan roja itu bagikan dua sayap yang dipakai oleh seorang hamba untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an lisanan dzakira wa rizqan halalan wa ilman nafi'an shalihan
Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatina wa talamizana min ahlil ilmi wa ahlil khair wal ibadah wa la taj'alna iyyahum min ahlil jahli wal ma'siyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.